Jadi pertanyaannya, orang udah mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Yang bener nih. Orang mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Bisa. Nggak bisa. Contohnya Nabi Musa. Udah mati usul ama yang hidup. Nabi banyak 50. Akhirnya jadi 5. Ini 5 ini berkat usulan orang 5 orang, benar nggak? Maka ini namanya roh mutasar. Orang soleh tuh begini, biar udah mati bisa nolongin. Beda amal roh, ngapain jarak ke wali-wali? Dia kagak mati, enggak mati. Ini Nabi Musa diceritakan sama Nabi. Udah mati bisa nolong. Kalau kata kita orang udah mati nggak bisa nolongin, monggo sholatnya 50 kali. Sebab ini usulan orang mati. Ini dari 50 berubah jadi 5 berkat usulan orang mati. Tapi orang soleh pangkatnya nabi, maka rohnya mutasawwir, bergerak hidup di hayatin barzakhiyah. Jangankan Nabi Musa, yang lebih hebat dari Nabi Musa, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah meninggal. Nabinya 10 tahun. 10 tahun udah meninggal. Ada sahabat namanya Bilal bin Haris. Yang nama Bilal bukan itu doang. Bilal bin Haris. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Madinah peceklik, panjang, kemarau. Luar biasa Madinah. Makanan langka gara-gara kemarau. Begitu. Beras mahal gara-gara kemarau. Di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Umar. Tapi ada juga beras mahal gara-gara goyang-goyang. Bilal bin Haris melihat masyarakat Madinah kekurangan makan dan kambing banyak mati, datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngomong sama Nabi. Kata dia, Bilal nih, dia datang ke kuburan Nabi. Kata Bilal, ya Rasulullah, ayo dong tolongin umatmu. Nabi juga mati 10 tahun. Dia ngomong sama dia, ayo dong tolongin, mintainlah sama Allah biar hujan, sian umatmu. Peceklik. Dia ziarah ke Rasulullah, ngomongnya begitu. Ngomong Bilal bin Haris. Sudahlah pulang Bilal. Malam-malam Sayyidina Umar bin Khattab ngimpi. Umar didatengin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Umar, bilangin nama Bilal besok. Begitu. Habis itu Nabi pergi. Bingung Umar, apaan nih besok nih?
Maka ketika ketemu Bilal bin Haris ditanya, Bilal bin Haris, ente habis ngapain? Emang apa, Amirul Mukminin? Semalam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Nabi bilang, sampaikan salam saya sama Bilal bin Haris besok. Apaan yang besok? Kata Bilal bin Haris, saya datang ke kuburan Nabi, ngadu sama Nabi. Nabi minta hujan. Oh besok hujan kalau begitu. Hujan. Ruh orang soleh itu begitu. Ruh orang soleh hidup bihayatin barzakhiyah. Jangankan yang pangkatnya Nabi, pangkatnya syahid, orang mati syahid, kata Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan Anda berkata orang mati syahid itu mati, bal huwa ahya, hidup. Dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda punya pikiran, punya dugaan orang mati syahid itu mati. Boro mengeluarkan statement, terbesit orang mati syahid bilang mati aja nggak boleh. Yang mana orang mati syahid itu pangkatnya ketiga di bawah Nabi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang syuhada enggak boleh kita bilang mati. Apatah lagi Nabi. Maka begitulah Nabi sholat dengan para nabi-nabi di Baitul Maqdis. Imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya makmum sama Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 orang Nabi, semuanya makmum sebelumnya Arab. Itu begitu. Ini peristiwa yang diurai oleh Rasulullah, satu dari ribuan peristiwa yang terjadi. Bahwa rohnya orang saleh namanya roh mutasarrifah. Hidup. Maka bulan Sya'ban disebut bulan ruah. Bulan di mana kita harus banyak menyambungkan diri dengan roh-rohnya dengan orang saleh. Itu begitu. Kalau roh orang mukmin biasa, roh mahbusah. Dia dikubur kayak orang karam, minta tolong, perlu dibantu kiriman doa. Itu namanya roh mahbus. Beda. Ini satu peristiwa yang Nabi alami, dan banyak peristiwa demi peristiwa yang Nabi alami saat Isra wal Mi'raj ini luar biasa. Amanat terbesar daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat. Ini bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh kayak kita jalan-jalan ke Jawa, ke Bali, oleh-oleh itu bisa ditaruh, beli mau beli, jalan ke Malaysia beli menara kembar, taruh aja di pojokan. Oleh-oleh. Begitu. Tapi ini amanat besar. Amanah. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan Allah. Maka terletak pada sholat. Maka kalau kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka baguskan hubungan kita dengan empunya dunia. Perbaiki sholat kita.
baik dari sisi syarat, rukun, sunnah, dan adab-adab. Ini kunci dari segalanya. Kunci. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat. Nabi kalau ekonominya lagi morat-marit, lagi payah, mengajak keluarganya untuk sholat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amr ahlahu bis sholat. Rasulullah kalau ada yang nyusahin, urusannya payah, maka mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Maka Al-Quran wasta'inu bis-sabri, minta tolonglah Anda kepada Allah melalui pintu sabar dan pintu sholat. Jadi sholat menjadi wasilah untuk dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan salahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi salahkan diri kita yang kita kurang pandai memperbaiki sholat kita. Ini sholat kita harus rapi, sebab kedudukan sholat dengan agama seperti kedudukan kepala dengan badan kita. Bila kita ada badan tanpa kepala nggak hidup, maka orang yang nggak sholat sama dengan bangkai yang berjalan di muka bumi. Di mata agama, kita perbaiki daripada peristiwa Isra Mi'raj, di antara amanatnya adalah sholat. Ini amanat. Maka ulama berkata as-sholat mi'rajul mu'minin. Kalau kita pengen mi'raj, naik kepada Allah, maka kudu ada sholat. Tidak bisa kalau tidak ada sholat. Maka sholat ini adalah ibadah yang paling tingginya ibadah. Dan kita harus belajar ilmu-ilmu tentang sholat, istilahnya kerukunan, agar supaya sholat kita pelan-pelan menuju kepada apa yang dituntut. Sebab nabinya dituntun oleh Jibril, begini ruku, begini yang idal, begini sujud, sampai Nabi bilang sama sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti yang Anda lihat aku sholat. Pelan, bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada perempuan, bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada laki-laki, berbeda-beda. Ini yang paling pokok. Masih banyak yang harus diceritakan, tapi udah asal. Sayanya tidak bisa untuk melanjutkan. Jadi Isra Mi'raj panjang kalau diceritakan, dari apalagi dari latar belakang awal, dari meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, berangkat sini nih bakal muncul Isra wal Mi'raj. Sebab dari sini Nabi pergi ke Taif. Di Taif bagaimana Nabi sampai ujungnya ada Isra Mi'raj. Jadi amat sangat panjang kalau diceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekelumit ini menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita dengan keagungan Sahibul Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Yang pertama untuk pengarang kitab Riyadul Hidayah, yang kitabnya kita bedah setiap Kamis, Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, makamnya di Ma'lah. Insya Allah kita ziarahi besok
kira-kira di tanggal berapa itu ya, 11 mungkin begitu, Maret. Saya Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah, kuburannya diberi cahaya yang banyak oleh Allah, menjadi taman surga. Ilmu-ilmu beliau yang beliau sampaikan di kitab Riyadul Badi'ah menjadi ilmu manfaat buat kita, dan Allah berikan kita berkah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk kaum muslimin. Yang ibu-ibu dudukin berkat jasanya kaum muslimin banyak, dari teman-teman majelis, ada dari Buya Hadrawi rahimahullah rahmatullah berat, yang ibu-ibu dudukin 33 meter. Ada dari berbagai wilayah jamaah majelis, hampir seberapa 90-an meter lebih mungkin, lupa catatannya semua. Dan juga dibangunkan oleh semua jamaah majelis. Kita baca Fatihah untuk mereka semua yang wakafin karpet, kipas, lampu, yang bayar listrik saban bulannya, dan segalanya. Mudah-mudahan wakaf-wakaf mereka semua ini menjadi sabab yang sudah meninggal kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangin dia dalam barzahnya. Yang masih hidup, yang punya kontribusi andil tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya, sampai ibu bisa dudukin dan anak-anak santri bisa nikmatin untuk belajar. Mudah-mudahan yang masih hidup diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya, ditinggikan derajatnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk bangsa kita. Kemarin habis pesta demokrasi, kita sudah memilih menunaikan kewajiban kita sebagai muslim dan menunaikan hak kita sebagai warga negara. Siapapun dia yang nanti bakal ditetapin oleh KPU, sesudah rapi penghitungannya, mudah-mudahan pemimpin yang akan diangkat oleh Allah adalah pemimpin yang punya perhatian besar untuk masyarakat, pengen mensejahterakan masyarakat, dan pengen membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah, mohon keikhlasannya besok tanggal 26 Februari saya dan beberapa teman-teman majelis ini mau ziarah ke Singapura, ke Malaysia dan Thailand, ke gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga ke aulia-aulia Allah, gurunya Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik, dan banyak lagi. Kita minta Fatihah, moga diberi lancar oleh Allah dan barakah semuanya, selamat semuanya,
kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Kemudian minta baca Fatihah sebagaimana lazimnya majelis selalu ditutup di Mekah di Madinah yang tahun ini terjadwal tanggal 7 Maret berangkat ke Madinah. Jadi sebelum Ramadan mungkin tanggal 27 Sya'ban, karena ada beberapa permintaan minta ziarah ke Badar 200 km dari Madinah. Kalau lagi puasa repot. Jadi sehingga menjelang puasa sampai puasa seminggu begitu. Jadi tahun ini dengan teman-teman majelis, dan saya berharap khususnya Al-Khairiyah dan juga jamaah yang lain, barangkali ada yang hadir di majelis-majelis yang lain, iuran apa itu tawakuf itu kalau bisa uangnya nanti, tapi barangkali nyahutnya duluan. Kenapa itu? Karena pengocokan itu yang orang-orang nyahut. Dulu Al-Khairiyah masuk kocokan, artinya ditulis nama majelisnya waktu dikocok begitu. Jadi Al-Khairiyah memberi buat merbot sendiri sebetulnya buat Al-Khairiyah itu. Kan diminta oleh kawan-kawan kita itu bantuan sehari 2.500 perak, dikumpulin dalam setahun 1 juta untuk ngumrohin yang tukang ngurusin majelis. Siapa aja yang tukang ngurusin lekar begitu. Yang akhirnya tahun ini yang lolos Karang Tengah, Karang Tengah. Jadi nanti nyangkut aja, kayak yang lain-lain juga nyangkut. Yang nyangkut itu dikocok namanya, sebagai penghormatan kita sama yang bungkus-bungkusin makanan, beresin lekar, untuk mereka, tidak untuk kita. Dan udah lebih dari 10 masjid yang sudah diumrohin begitu dari masjid ini, dari majelis begitu, dari majelis. Maka yang harus diketahui juga, saya banyak dengar terjadi sedikit ribut kalau keluar nama majelisnya begitu. Merbotnya banyak, ada 3 ada 4 masing-masing yang pada pengen kira-kira. Padahal dijelasin juga bahwa ini yang ngumrohin bukan masjid tapi majelis. Siapa merbot masjid yang mau bantuin masang lekar saat ngajar saya, maka itulah dia yang diumrohin begitu. Kesepakatan kawan-kawan kita begitu. Bila program ini dijalanin oleh guru-guru yang lain di masjid itu, bila guru itu ada 7, kalau seminggu dia belum ada 3, maka banyak marbot yang diberangkati begitu. Karena kita bentuk perhatian kepada kaum muslimin, karena Gausul Ibad itu kerjaannya nolongin orang, itu Gausul Ibad. Jadi sehingga maksud kami ini, saya mau dongengin dikit, Al-Khairiyah waktu dikocok tahun ini enggak ada nama majelisnya gitu. Uangnya ngasih, karena belakangan banyak sebetulnya uang belakangan itu dikumpulin. Nah betul, dari berbagai wilayah kami ngajar. Jadi nanti ke depan barangkali ini membuat kita juga sebetulnya, buat jamaah, tidak ada yang buat
saya gitu, atau teman-teman saya, enggak. Ini membuat perhatian kita. 2.500 perak sehari, enggak besar lah. Kalau dikumpulin besar, 1 juta, begitu 1 juta. Itu dikumpulin dari berbagai majelis, begitu. Dan sekaligus jajannya. Tahun ini kurang nampaknya, makanya teman-teman kita nge-share itu buat jajannya. Maksudnya jangan sampai merobot nih pusing buat jajannya dia. Jadi diopenin nanti bentuknya real. Sebagai penghormatan majelis kita kepada kaum muslimin, supaya mereka bisa baca sholawat di depan Nabi besar Muhammad. Itu begitu. Namun pada akhirnya ada lagi yang SMS sama saya. Saya belum cukup duitnya buat ziarah ke Rasulullah. Ziarahlah 3 negara. Kata kita ada aja lagi jamaah. Kepala banyak. Jadi akhirnya diupayain lagi. Habis itu ada lagi yang mau ziarah Wali Songo. Waduh, harinya enggak ada. Harinya enggak ada. Harinya enggak ada. Enggak tepat. Dan minta izin, saya nggak bisa kalau keluar negeri yang ziarah-ziarah dengan berbis-bis kecuali ke Mekah ke Madinah. Beda, saya harus mimpin sejarah wali misalnya. Jadi kalau nggak sebis dengan saya pasti protes. Jadi saya harus sebis begitu. Jadi sehingga saya batasi. Jadi intinya minta doa tawakuf umrah ini mudah-mudahan lancar. Amin. Semuanya diberi sehat, kuat ibadah di Makkah dan di Madinah, dan dianugerahi umrah yang mabrur, ziarah yang makbulah. Dan mudah-mudahan semua teman-teman majelis kita Al-Bantani di berbagai wilayah, moga-moga Allah tidak wafatkan mereka sebelum ziarah ke Rasulullah berkali-kali. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Bunda Hajah Hadawiyah yang didoakan Ananda Fadila agar supaya diberikan kelancaran bicara, baik, dan juga Ananda Fauzi dan Faiza agar supaya diberikan kemudahan dalam setalinya. Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipatkan dan diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak-anaknya semuanya yang belum bisa bicara diberikan bicara fasih, dan mudah-mudahan yang di pendidikan diberi ilmu manfaat, dilancarkan dalam kuliahnya dan ilmunya barakah. Al-Fatihah. Ini minta dibacakan Fatihah Zafaran. Mana nih Zafaran ini? Masya Allah. Ulang tahun yang ke-70. Ini KPU 7. Yang ke-7, yang ke-7. Mudah-mudahan Zafaran tumbuh menjadi muslim yang soleh, umurnya panjang dalam taat kepada Allah, mudah dalam belajarnya, cerdas otaknya, dan juga mudah-mudahan menjadi qurratu ayun bagi ayah bundanya, dan ayah bundanya diberikan rezeki yang luas,
yang barakah untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk Ibu Sabenah binti Adul, Ibu Sukana binti Sunawiri, Bapak Sandika bin Sarga, Bapak Usman bin Kasijah. Ini juga dari hamba Allah, Ibunda Haji Sandia, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haji Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Amjad, Haji Ipa binti Haji Idris. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk Gloria Indah dari Libya. Ini sahabat Libya Jakarta, atau dari mereka semua begitu ya, atau udah meninggal ini Glorianya masih hidup. Ini yang ada almarhumah Is binti Muhammad Adam. Kemudian ini juga dari hamba Allah, minta didoakan dulu yang sedang berulang tahun juga dulu para Hadatul Aisi. Mudah-mudahan ini yang ulang tahun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang barakah, ilmu yang barakah, dan ayah bundanya diberikan rezeki yang luas untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Dan wakaf-wakaf ini dari hamba-hamba Allah ini kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diqabul hajat dunia hajat akhiratnya. Almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangi dia dalam barzahnya. Dikirkan niat wa da'awat al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah buat ayah bunda kita. Kita bisa ngaji nih bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi karena ayah bunda kita doa-doa malam-malam nangis sama minta anak-anaknya biar demen di majelis ilmu, biar anak-anaknya gemeram agama. Maka doanya nembus ke langit. Allah berikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ini setiap Kamis petang. Kita baca untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Ta'lim kita setiap hari Kamis menjadi penerang dalam kuburnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Orang-orang tua kita yang masih hidup, moga diberi panjang umur dalam taat kepada Allah, sehatkan zahir batinnya, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Oh iya, lupa sekali lagi Fatihah buat yang nyiapin makanan, bungkusin kalau ngaji, yang jagain parkir, begitu, zikir, ngaji di tempat parkir. Jadi motornya aman, kendaraannya aman, yang bungkusin makanan, dan juga yang nyediain makanan hari ini, yang bantu tenaga, pikir, waktu, uang, segalanya. Mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebajikan yang mendatangkan limpahan barokah dari Allah. Allah qabul hajat-hajat mereka semuanya. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil mi'raj salatan tuwassiluna ila sabilik min ghairi wijaj wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad hadurna majlisa dzikra al-Isra wal Mi'raj min habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysat bi khafiyatin anka. Allahumma fa bihaqqi sayyidina Muhammad sahibil mi'raj wa bihaqqi sayyidina Muhammad sahibil mi'raj nas'aluka ya Allah ya katsiran nawal ya hasanan fi'an ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila misal ya muslihal qulubi wal bal aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal alimu bisarairina fa'asliha wa antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu bi'uyubina fasturha wa antal alimu bihajatina faqdiha wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassartaha li'ibadika as-salihin. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa barik lana fima yastaqbilu min Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Rahimu ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.